Jadi di dalam metode arkeologi kita kan mulai dengan survei, ya kan, lalu mengumpulkan data itu. Survei ada sampai ekskavasi itu dalam rangka metode pengumpulan data. Sesudah dikumpulkan data, kita ngolah data. Jadi kalau kamu ngumpulin tadi ada keramik, ya kita hubungan itu untuk mengolah data. Lalu baru bisa mulai dijelaskan sedikit-sedikit. Jadi penelitian itu tidak sekaligus, dia bertahap. Tahapnya tahap 3 dan sebagainya kan. Nah, jadi ketika kita sebelum ini menggali, kita cuma punya pengetahuan tentang adanya bangunan laboratorium, 2 bangunan yang konteksnya jelas di tepi sungai, kanal gitu kan. Nah, tetapi itu adalah secondary data. Jangan-jangan data itu salah gitu. Jadi kita harus buktikan bentuk primer data itu. Nah, sekarang sudah kita buktikan ada. Tinggal menceritakan itu semuanya lagi, tergantung kepada bagaimana kita menganalisis teman-temannya itu. Gitu loh. Jadi kalau tidak ada yang data primer, kita tetap ragu. Jangan-jangan ini omongan nggak begitu betul, dan jangan-jangan memang dibuat untuk macam-macam kepada lain gitu. Ya. Jadi kita harus melakukan penelitian arkeologi yang bertingkat, ya kan? Tingkat 1 pengumpulan data yang terdiri atas survei, ekskavasi dan sebagainya, lalu pengolahan data, menganalisis teman-teman itu, baru menafsirkan data. Nah, ketika menafsirkan data kita menggunakan analogi. Analogi apa? Analogi dari misalnya suatu daerah yang mempunyai bangunan semacam itu, labnya kayak apa. Nah, jadi kalau ada di sini atau bangunan-bangunannya seperti apa. Kita di sini ada bangunan, kita cek bangunan yang lain di sini di bahasa misalnya. Nah, ada nggak? Bagaimana pintu kuncinya, bagaimana pintunya dan sebagainya. Jadi kita menggunakan analogi dari benda yang ada di sini juga. Jangan menganalogi dengan benda yang ada di Bali misalnya. Kita menganalogikan ya. Nah, analogi itu ada interpretasi, ada analoginya itu satu. Analogi etnografi berdasarkan masyarakat. Kalau orang bikin rumah kayak apa sih? Apakah ada orang pakai tiang dulu, tiang-tiang gitu, ya kan? Karena di sini banyak air, tentunya orang bikin rumah lebih tinggi, jadi pakai itu. Maka kita harus lihat bagaimana ada tiang-tiang nggak? Nah, ternyata kan ada gitu. Jadi analogi etnografi namanya. Nah, ada analogi histori, itu baca sejarah. Di situ ada diterangkan bagaimana bikin bangunan dan sebagainya. Nah, lalu ada lagi satu lagi eksperimental. Kita lakukan eksperimental benar atau enggak gitu, ya kan? Misalnya kalau dulu orang menganggap alat dari batu, kapak batu misalnya kan, dianggap hasil meteor di atas bumi, sehingga dianggapnya alam. Tahu-tahu orang pergi ke Irian, loh ada orang yang bikin. Nah, jadi kalau gitu kita bikin persis nggak jadi ini. Nah, itu dengan eksperimental itu terjadi. Oh, kalau gitu bikinnya begini semua gitu loh. Jadi metodologinya itu terdiri atas tingkat pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran data. Nah, penafsiran itu ada pikirannya dengan etnografi arkeologi, etnografinya bagaimana masyarakat di mana-mana gitu. Lalu eksperimennya gimana, sejarawan bilang apa gitu, ya kan. Jadi kalau di sektor akuarium ini kita masih dalam tahap pengumpulan data kan ya Pak ya? Ya. Terutama data lapangannya nih Pak. Ya. Sekarang pendapat Bapak terkait progres penggalian di akuarium ini bagaimana Pak? Untuk temuan strukturnya dan ya. Jadi ketika kita membandingkan dengan data yang sekunder, yaitu 2 gambar bangunan laboratorium dan 1 gambar yang dalam konteksnya, itu dipakai oleh kita dasar untuk
membuat perbandingan-perbandingan benar atau enggak itu. Berarti Nah, termasuk signifikan ya Pak, ya, terutama penemuan strukturnya nih Pak sekarang. ya. Karena struktur itu penting sekali karena sudah kalau orang cuma cerita saja ada ini ternyata di bangga ada, ya gitu namanya nggak betul gitu kan. Jadi kita mencek, membuktikan. Jadi undang-undang kita kan tentang pelestarian, ya kan, bangunan, benda, struktur dan sebagainya. Nah ketika kita gali kan ada ketemu bangunannya, ya kan. Nah jadi sama kita bangunannya. Jadi harus dengan cara itu kita mulai yakin bahwa itu ada gitu. Kalau dari temuan yang saat ini ada nih Pak, ini kan yang paling menonjol itu ada struktur cukup panjang dan ada struktur besarnya juga di sini Ya. Pak. Itu kan cukup luas ya Pak jatuhnya. Maksudnya cukup besar temuannya. Ya. Nah untuk menurut Bapak untuk langkah pelestarian ke depannya, mengingat kan tentu di lahan ini akan ada pengembangan, ada pemanfaatan. Ya, ya. Nah menurut pendapat Bapak sebaiknya pelestarian seperti apa untuk Ya. temuan struktur di akuarium ini Pak? Ya, jadi kalau kita pelestarian cagar budaya itu perlu membuktikan adanya kan, bendanya mana. Jadi nggak ngomong kosong gitu. Nah itu sudah ada, cuman kita belum tahu panjang lebarnya itu sesuai dengan yang gambar itu. Nah dengan cara apa saja data yang kira-kira bisa dihubungkan itu, mungkin bisa membuktikan, membenarkan itu gitu loh. Nah sekarang untuk kita masih belum banyak, yang baru ada satu, ya kan, tapi yang kesana sudah lewat, gitu loh. Jadi pertanyaannya, apa kita mesti teruskan ke sana? Lalu kalau disuruh ke sana ditanyakan, apa perlu? Ya kan? Kalau buat saya bilang, wah saya arkeolog penting nih. Kalau gitu buka aja terus ke sana. Tapi kan tidak mungkin, karena tanahnya sudah tidak ada ke sana, bukan milik kita juga. Mungkin hanya membuktikan sebagian saja, sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa ini adalah bangunan. Karena itu pada waktu menjelaskan, kita harus punya satu papan gitu, menggambarkan ini bangunan-bangunannya. Lalu yang sudah kita gali, sisa-sisanya juga di situ. Jadi ini bagian dari ini bagian dari ini. Lalu ada temuannya kan juga, nah ini bagian dari yang ada di lantai sini. Ini bukan punya penduduk, tapi ini punya misalnya gitu. Karena ada pada lapisan yang berikutnya. Sebab gambar kita tuh tidak ada stratigrafinya. Kita ada stratigrafi, kita melihat dan tahu bahwa yang orang baru apalagi ada. Jadi etnografinya pakai, berguna cerita mereka tuh untuk menginterpretasikan. Jadi metode interpretasi dari historical ada gambar dan ibu dari PDA juga ada. Nah itu historical data, itu interpretasinya. Yang satu lagi dari etnografi ada. Satu lagi kamu lihat sendiri sih, ya kan? Lalu Pak, penanganan setelah Enggak. penelitian ini berakhir itu apa yang menurut Bapak terbaik untuk temuan ini Pak? Ya, jadi harusnya disampaikan di museum. Apakah museumnya museum Bahari atau di sini nanti kita bikin itu terserah. Tapi apa dulu yang dikumpulkan itu dan harus benar. Jangan salah, jangan keramik sung dibikin keramik berada gitu ya. Nah, itu dicek semua. Lalu saya juga mengusulkan kita pergi ke rumah-rumah kuno, gudang-gudang, lihat alat-alatnya, KG-nya seperti apa, pintunya seperti apa, untuk membandingkan dengan yang sana. Itu juga etnografi juga kan, kita bisa lakukan. Berarti intinya perlu publikasi ya Pak? Iya publikasi, Temuan-temuan. karena jangan seperti banyak candi-candi kita runtuh, nggak ada ya, hilang. Bangunan kita juga banyak yang hilang, banyak dibongkar. Lalu di buku sejarah ada, dulu di sini ada bangunan namanya apa namanya? Akuarium. Mana Pak? Anak-anak ini anak sejarah kan tanya.
cucu saya misalnya, mana Pak, katanya, oh udah nggak ada, udah hancur. Oh, kemana nih Pak Borobudur? Oh udah nggak ada, hancur. Itu namanya kan tidak bisa membuktikan kejayaan bangsa kita ketika itu. Jadi sejarahnya itu memang harus dilestarikan supaya mereka ngerti. Kalau nggak ada, wah seluruh dunia barangkali kosong semua, nggak ada. Indonesia mah luar biasa banyak. Jadi harus dibuktikan dan ada dan benar. Jangan dibikin sesuatu yang aneh, gitu loh. Berarti mungkin kalau temuan berupa artefak mungkin masih banyak alternatif cara Pak untuk publikasinya seperti Iya. bisa ditaruh di museum, Iya. di beberapa tempat gitu. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan bagaimana dengan temuan struktur yang Ya, di bawah ini, ya. Pak? Namanya juga struktur benda. Benda tidak bergerak. Struktur tidak bergerak. Kalau benda biasa, artefak, dia bergerak. Jadi itu juga harus diteliti. Karena bisa saja orang dulu menggusur sesuatu ketika mau bikin bangunan, ada artefak. Beser aja ke sana. Jadi adanya di sana. Padahal adanya di sini. Itu yang namanya transformasi proses itu. Jadi kita kuliah kan ada tahun 79 tuh, 76 saya menyampaikan tentang transformation proses oleh orang terhadap benda. Kalau bangunan enggak, tapi lepas-lepasan bangunan bisa. Jadi Arca Borobudur dulu ada, tahu-tahu udah ada di desa mana, dibawa kemana-mana, ya kan? Nah, jadi memang harus ada yang di tempat ini. Nah keramik tadi itu bukan ada di sana, tapi ada di situ. Jadi itu harus difoto juga bersamaan dengan bangunannya tadi. Pertanyaan terakhir untuk Ya. sekitar akuarium. Ya, ya, ya. Sebagian besar kan peninggalan di akuarium Ya, dan khususnya di Jakarta kebanyakan peninggalan dari masa kolonial. ya. Sebenarnya mungkin banyak yang bertanya mengapa peninggalan kolonial itu harus dilestarikan Pak di masa sekarang ini. Iya, bukan pengen kolonial saja. Apa yang sebelum ini, menurut undang-undang 50 tahun sebelumnya, ya kan, itu sudah cagar budaya. Kenapa 50 tahun? Karena dulu pasal di Monumental Ordonansi dipakai skripsi yang namanya oleh siapa tuh, bahwa di sini banyak bangunan kayu. Jadi kalau di Jepang bisa 100 tahun, karena nggak cepat rusak. Di sini 50 tahun. Dari situ mulainya undang-undang yang pertama menyebut 50 tahun. Jadi kalau sekarang umurnya 49 tahun, ditahan kalau bisa. Gitu. Sampai 50 cagar budaya. Jadi 50 tahun itu yang untuk Indonesia, yang alamnya begitu. Ada yang 100 tahun. Standarnya itu berbeda-beda. Beda, gitu loh. Tapi kalau signifikansi peninggalan kolonial sendiri untuk keadaan sekarang gimana? Ya kali ini sangat spesial. Karena dulu Belanda bikin tentang tanaman. Jadilah kebun raya. Seluruhnya kan. Bapak saya kepala kebun raya dulu. Jadi saya tinggal di kebun raya. Jadi saya selalu keliling-keliling, lihat mangga, lihat duren. Durennya macam-macam itu. Nah setelah itu Belanda bikin oceanografi di sini. Karena ke laut. Untuk oceanografi itu berhubungan dengan hewan-hewan laut. Jadi ada laboratoriumnya. Dan itu setelah itu dipakai kita oleh LIPI. Jadi orang LIPI ngerti dulu gini. Tapi kemudian pindah ke Ancol LIPI-nya. Ini tinggal dikerubuk sama banyak penduduk ini. Penting karena dia mempunyai manfaat untuk ilmu, pengetahuan. Mulai kapan oceanografi di sini berkembang? Itu lebih kuat lagi. Kalaupun bukan seperti apa aja, tetap. Karena kita tidak melihat cagar budaya itu untuk apa. Pokoknya 50 tahun punya nilai yang kita kaji, selesai, tentukan. Nah, orang-orang kayak yang sekarang mau bangun di sini, dia harus memperhitungkan ada nggak di sini. Baru bikin rencana. Ini tidak. Bikin rencana dulu. Akhirnya kita kayak gini. Ya kan? Harusnya
semua yang mau dibikin apa-apa itu dulu. Jadi kalau kita punya kota, apa sih statusnya kota gitu? Kota Trawulan gini, kota Banten gini, kota ini apa? Kota Jakarta pusat perdagangan rempah-rempah sedunia. Dia bawa dari Ternate, kalau bawa ke sini, ditaruh di gudang. Berarti pun ada gudang, ada gudang di peralatan. Ada gudang berapa? 7, 9, gitu ya. Ada apa lagi? Orang jualan, ada bank, ada nggak bank? Bank ini. Jadi bangunan-bangunan gitu. Nah jadi ciri-ciri kota itu kan seperti itu. Kalau pertanian adanya kan irigasi, ya kan? Nelayan ada ini tepi. Ada 7 jenis kebudayaan yang menurut Pak Kunchoro itu kayak gitu, beda-beda. Ya kan? Nah kalau orang sudah di kota itu udah tinggi karena dia banyak menyumbang. Misalnya bikin masjid, itu orang menyumbang untuk dermawan untuk bikin itu apa macam-macam keagamaan, transport untuk keagamaan dan sebagainya. Jadi kalau orang sudah bisa bangunan besar, itu udah kota. Trawulan itu ada 7 bangunan candi, udah kota. Orang desa nggak bisa bikin 7. Jadi ini kota punya banyak bangunan besar dan tersebar dalam sebuah kota yang punya gudang rempah-rempah dan gula dan segala macam, ya kan? Dan punya bank-bank dan mata uang yang berbeda-beda. Udah, itu Jakarta cirinya. Dan selalu jasa, memberikan jasa. Masjid, gereja itu jasa, transportasi itu jasa. Oke, paham? Tuh, iya.